Kelompok pertama tadi memegang prinsip hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua, hidup ini adalah usaha. Kalau itu tidak seimbang dalam hidup kita, kita bisa gagal paham namanya. Salah satu contoh dalam Alkitab ada seseorang ibu yang berusaha untuk tetap hidup. Minggu lalu saya pakai ilustrasi ini atau singgung kisah ini. Perempuan, seorang ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Di dalam Markus 5, Alkitab mencatat dia berusaha mencari tabib-tabib. Dia sakit dan dia berusaha mencari tabib-tabib. Apa tujuannya cari tabib? Agar sembuh. 12 tahun dia cari. Tabib itu dokter ya. 12 tahun dia cari dokter untuk meredakan pendarahannya, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, akhirnya dalam kisah itu dia ketemu dengan Yesus dan sembuh. Itu contoh hidup adalah usaha. Tapi kelompok yang lain berkata hidup ini adalah kesempatan. Kalaupun ini contohnya, kalaupun nggak dapat dokter yang bagus, dokter yang biasa-biasa pun nggak apa-apa, asalkan aku berobat. Toh juga hidup ini adalah kesempatan. Dimanapun rumah sakitnya, hidup ini adalah kesempatan. Nggak peduli dia, yang penting dia berobat. Tapi ada yang ekstrim, saudara. Dia mau sembuh tapi nggak mau berobat. Nah, itu kelompok yang tadi, hidup ini adalah kesempatan. Tapi yang ekstrimnya, nggak mau ke dokter, larangan-larangannya nggak dijauhi. Dia sakit gula, tapi tiap pagi minum teh manis, minimal 3 sendok. Itu namanya kan ekstrim. Lalu mau sukses, mau berhasil, tapi nggak mau membaca, nggak mau belajar, nggak mau kerja keras. Itu yang ekstrim. Ya kan? Duduk aja diam di rumah. Hidup ini adalah kesempatan. Kalaupun kesuksesan pun milik Tuhan. Tuhan kan baik, pasti aku dikasihnya sukses. Itu ekstrim. Kalau kata kita pengkhotbah, orang-orang yang kelompok tadi itu, yang ekstrim tadi itu disebut terlalu rohani, kata Alkitab. Itulah tentang kehidupan. Ya kan, ada kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. Dan hari ini saudara, sesuai dengan flyer kita akan berbicara tentang berkat orang hidup. Bilang sama-sama dengan saya, berkat orang hidup. 2, 3 ya. Buka Alkitab saudara dalam Bilangan 17, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Tapi kita hanya membaca ayat yang ke-10. Perikop pasal 17 ini bicara tentang penegasan oleh Allah kepada bangsa Israel. Allah mau tegaskan kepada orang Israel. Orang Israel baru saja memberontak, baru saja bersungut-sungut sama Musa dan Harun, baru saja menggerutu sama Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka. Lalu di pasal 17 ini Tuhan mau bilang kalau Harun dan Musa itu aku yang pilih. Jadi ditegaskan ulang, aku yang pilih pemimpinmu itu. Gitu mau Tuhan bilang ke orang Israel. Kenapa kau lawan pemimpinmu itu? Aku yang pilih mereka. Itulah pasal 17. Jadi akibat pemberontakan orang ini, saudara, pemberontakan bangsa Israel, dalam 1 hari itu meninggal atau mati 14.950 orang. Dalam 1 hari. Ini akibat pemberontakan mereka. Di pasal 16. Akibat pemberontakan, akibat sungut-sungut, tahu sungut-sungut ya, menggerutu sama pemimpinnya, Tuhan menghakimi orang-orang itu. Setelah penghakiman itu datang, Tuhan berkata kepada Musa di pasal 17 ayat yang pertama. Dia sampaikan sebuah perintah. Tujuan Tuhan menyampaikan perintah, tujuannya adalah agar tidak ada lagi orang yang mati karena bersungut-sungut. Cukuplah 14.000 ini. Kira-kira gitu. Cukuplah ini. Sehingga Tuhan perintahkan sesuatu kepada Musa. Firman Tuhan. Untuk Musa melakukan sesuatu. Tuhan mau menghilangkan persungut-sungutan. Tuhan gak mau lihat orang yang menggerutu dalam mengiring Tuhan. Tuhan ingin agar bangsa Israel tetap hidup. Bangsa Israel yang lain. Selain 14.000 ini. Tetap hidup. Jangan sama seperti mereka. Melanjutkan kehidupan mereka. Karena Tuhan telah mempersiapkan satu tempat untuk mereka masuki, namanya tanah Kanaan.
Kalau mati semua di jalan, siapa yang tempati tempat yang Tuhan sudah sediakan? Tuhan nggak mau, nggak ada orang yang masuk tanah Kanaan. Nah inilah saudara alasan mengapa anak Tuhan itu tidak dibenarkan bunuh diri. Karena Tuhan selalu menyediakan yang baik bagi kita. Ya. Jadi kalau hari ini saudara dalam pergumulan, permasalahan, tujuan akhir Tuhan bukan agar saudara kalah sama persoalan itu, enggak. Tujuan akhir Tuhan agar saudara makin hari makin kuat, makin hari bertumbuh, berkembang sebagai anak Tuhan. Itu tujuan akhir Tuhan dari setiap permasalahan. Jadi enggak dibenarkan bunuh diri orang Kristen. Biasanya orang bunuh diri karena apa, saudara? Ya kan, depresi, pergumulan. Itu kan orang banyak bunuh diri. Walaupun Tuhan mengizinkan masalah, bukan berarti tujuan Tuhan jahat, enggak saudara ya. Jadi ada sih yang mau bunuh diri hari ini, belum ada planningnya ya. Walaupun Tuhan ingin bangsa Israel tetap hidup saudara, anehnya bangsa Israel ini pengen mati. Dikasih Tuhan kesempatan hidup, mereka pengen mati. Lihat dulu samping kiri kananmu, pernah cerita dia mau mati? Hah? Enggak ya. Bangsa Israel mau Tuhan izinkan hidup, tapi mereka pengen mati. Buktinya selalu mereka bilang, mending aku kembali ke Mesir. Ngapain kau bawa aku keluar dari Mesir, Musa? Pandai-pandaian kau. Enak aku di Mesir, bisa aku makan semangka. Ada situ bawang putih, ada bawang merah, kata orang Israel. Ngapain kau bawa aku keluar dari Mesir? Jadi mereka pengennya mati aja daripada ikut sama Tuhan. Padahal Tuhan nggak mau mereka jadi budak di Mesir. Selama mereka berjalan bersama Tuhan, selama mereka mengikut Tuhan dalam perjalanan Tuhan, orang Israel yang hidup itu selalu berpikir buruk tentang Tuhan. Tiap saat berpikir buruk tentang hidup mereka. Tiap saat berpikir buruk tentang Tuhan. Entah apa yang mau dikerjakan Tuhan dalam hidupku ini. Entah apa rencana Tuhan. Pasti yang jelek yang Tuhan mau buat ini. Pasti Tuhan mau bunuh kami nih di padang gurun ini. Mendinglah kami balik ke Mesir. Padahal Tuhan dengan berbagai cara sama juga dalam hidup kita. Dengan berbagai cara Tuhan ingin mengubah hidup kita. Berdasarkan teks firman Tuhan ini kita akan mempelajari 3 hal, saudara ya. 3 hal berkat orang yang hidup. Yang pertama, saudara, ini berkat punya pemimpin. Bilang sama samping kiri kanannya, punya pemimpin. Ya, jadi punya pemimpin itu adalah berkat. Kita lihat ayatnya yang kedua. Perempuan membaca ini dengan suara yang kuat tentunya. 2, 3, iya. Dalam pasal 17, lebih dari 1 kali kata pemimpin. Jadi pemimpin itulah berkat. Mempunyai pemimpin atau menjadi pemimpin adalah sebuah berkat. Bagi orang yang hidup sama seperti saya dan saudara, punya pemimpin dan jadi pemimpin adalah berkat. Karena nggak selamanya saudara dipimpin orang. Ada waktunya saudara memimpin orang. Jadi kalau saudara dikasih, nah ini tugasmu, memimpin orang. Saudara jangan tolak, itu berkat. Dan sekarang selagi saudara jadi dipimpin orang, itu pun berkat. Tak ada orang yang hidup di dunia ini dapat terlepas dalam hal pemimpin ataupun dipimpin. Ini namanya kepemimpinan, saudara. Nggak ada satupun orang yang dapat terlepas selagi dia hidup. Saudara akan selalu punya pemimpin atau menjadi pemimpin dimanapun saudara berada. Walaupun saudara pergi ke hutan Amazon, tinggal sendirian, bangun rumah sendirian, saudara tetap jadi pemimpin. Pemimpin atas diri sendiri. Walaupun saudara tinggal sendirian. Nah, bangsa Israel di pasal 16 itu meragukan Harun dan Musa karena kepemimpinan mereka. Mereka mulai memberontak terhadap Harun dan Musa. Ada 250 orang. Yang 250 orang ini, itu yang memberontak itu pemimpin-pemimpin di bawah Musa. Inilah yang disinggung itu.
Itu yang memberontak. Orang-orang di bawah Musa, yang dipimpin Musa itu. Lebih dari 250 orang. Mereka memberontak, menggerutu, mengkritik apa yang Musa lakukan dan Harun lakukan. Apa kau ngasih-ngasih perintah? Siapa aku rupanya kau? Bapakku pun enggak. Ngapain kau nyuruh-nyuruh aku? Siapa aku rupanya kau? Udah lebih hebat kau dari aku. Baru itu aja pun kau sombong kali. Itu dikatakan mereka. Bahkan Musa panggil mereka. Ada 2 orang dipanggil. Sini dulu kalian. Emang kau siapa? Gitu kata orang itu ke Musa dan Harun. Nggak mau aku kau panggil. Urus urusanmu sendiri. Gitu jawab mereka ke Musa. Jadi 250 orang itu, Musa bilang gini, kamu akan mati dengan cara yang nggak biasa. Saudara, kalau baca Alkitab, mereka mati ditelan oleh tanah. Tanah terbuka, mereka semua masuk. Masuk rame-rame, terjun ke tanah. Karena memberontak, menggerutu terhadap Musa. Itu yang dilakukan pemimpin-pemimpin itu. Jadi mempunyai pemimpin itulah berkat dari Tuhan. Siapa pemimpin-pemimpin itu? Orang tuamu, ketua OSISmu kalau saudara masih SMA, ketua mahasiswa, itu pemimpin-pemimpin saudara. Kepala sekolah, rektor saudara, itu pemimpin-pemimpin saudara. Ketua komsel saudara, itu pemimpin-pemimpin dalam hidup saudara. Itu adalah berkat bagi saudara. Ya, walaupun engkau lebih tua dari orang yang memimpinmu, walaupun engkau lebih pintar dari orang yang memimpinmu, mereka tetap pemimpinmu. Posisi saudara beda dengan dia. Dia kan ketua OSIS, dia kan ketua mahasiswa. Beda posisi saudara. Biarkan mereka tetap memimpin saudara. Dari situlah datang berkat Tuhan. Banyak orang menganggap dipimpin atau memimpin itu bukanlah suatu berkat. Sehingga ketika pemimpin itu ingin bantuan misalnya, ketika pemimpin itu memberikan suatu perintah misalnya, mereka menolak. Merespon pun nggak mau. Nggak mau membantu pemimpin. Jadi tidak ada seorang pun saudara yang dalam hidup ini berhasil tanpa jalur kepemimpinan. Coba lihat orang-orang yang berhasil. Orang yang berhasil itu pasti dia berhasil karena dia melewati jalur kepemimpinan. Dia mau dipimpin. Dia mau dibimbing. Bahkan dia mau memimpin. Mana ada orang yang berhasil tapi nggak jadi pemimpin? Ada siapa kira-kira? Semua orang berhasil jadi pemimpin. Kalau saudara nggak mau dipimpin, nggak mau memimpin, saudara kehilangan berkat dalam hidup saudara. Saudara harus mau dipimpin, belajar menerima, belajar merespon. Entah perintah itu baik, atau entah itu mungkin tidak baik menurut saudara. Tapi kalau sesuai firman Tuhan, masih wajar. Saudara respon perintahnya, lakukan perintahnya. Entah siapapun dia yang memberi saudara arahan itu, perintah itu. Kasih respon. Selagi posisinya masih di atas saudara, dia pemimpin saudara. Berkat saudara akan datang dari ketaatan atau responmu terhadap pemimpinmu. Itu dari situ berkat saudara datang. Yesus itu 3,5 tahun saudara, dia memimpin murid-muridnya, melatih, mengarahkan. 3,5 tahun Yesus membawa murid-muridnya dalam kepemimpinan. Dan apa hasilnya? Hasil dari kepemimpinan Yesus selama 3,5 tahun, 12 murid kecuali 1 murid namanya Yudas. 11-nya semua berhasil. Jadi orang yang berhasil, jadi orang yang membawa berkat banyak orang. Selain Yudas yang tidak dengar-dengaran sama Yesus, yang Yesus adalah pemimpinnya. Selain Yudas, semua diberkati. Mereka jadi berkat untuk kita. Lihat orang-orang yang taat. Seperti murid-murid yang merespon pemimpinnya. Jadi saudara, mempunyai pemimpin adalah sebuah berkat bagi kita. Yang kedua saudara, belajar. Belajar itu pun adalah sebuah berkat. Bilang sama samping kiri kanannya, belajar adalah sebuah berkat. Lihat Alkitab saudara dalam ayatnya yang ke-10. Ini laki-laki
boleh baca ayat ini. Ini ayat yang pertama yang tadi kita baca. Setelah itu yang ketiga, 2-3 ya. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang malas belajar, saudara. Dulu, tapi sekarang beda. Udah jadi orang pintar semua orang itu. Tapi dulu bangsa Israel adalah bangsa yang malas belajar. Contohnya tadi saya bilang, berulang kali mereka pengen pulang ke Mesir. Ke Mesir itu mereka jadi budak. Budak, saudara, nggak ada dapat tempat untuk belajar. Kerja mereka cuman kerja, nggak ada disuruh, ayo kau belajar, nggak ada. Jadi bangsa Israel pengennya nggak mau belajar, pengennya balik ke Mesir, hidup seperti budak, hidup jadi budak. Padahal Tuhan punya tujuan baik membawa mereka keluar dari Mesir agar mereka bisa belajar, jadi orang yang belajar, terpelajar. Tapi mereka terus pengen balik ke Mesir karena mereka malas belajar. Karena di Mesir mereka nggak belajar, cuman kerja dapat makan. Itu bagi mereka adalah kehidupan. Dalam teks kita ayat 10, Tuhan memerintahkan Musa untuk meletakkan kembali apa ini katanya? Tongkat Harun. Di dalam kisah ini Tuhan bilang, tongkat siapa yang berbunga itu adalah orang pilihanku. Dan di ayat 10 yang berbunga itu tongkat Harun. Jadi Tuhan minta, ada berapa anak-anak Yakub? 12. Jadi 12 itu punya tongkat. Jadi mereka bawa ke Musa, ini tongkatku, suku Lewi. Suku Gad, ini tongkat kami. Jadi Musa membawa tongkat-tongkat itu ke tabut Tuhan. Biar besoknya Tuhan akan buat tongkat siapa yang berbunga. Tongkat itu kayu mati ya saudara ya. Jadi nggak mungkin tongkat berbunga. Tapi Tuhan melakukan sesuatu. Siapa yang berbunga, dia orang yang kupilih kata Tuhan. Jadi tongkat Harun lah yang berbunga. Lalu Tuhan katakan, tongkat Harun yang berbunga itu kau letakkan di tabut Tuhan. Jangan kau buat di luar, buat di dalam. Lalu Tuhan katakan tujuannya supaya apa saudara? Menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Menjadi tanda bagi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, yang bersungut-sungut, agar ketika mereka melihat tongkat Harun yang berbunga itu, mereka belajar sesuatu untuk tidak lagi bersungut-sungut, untuk tidak lagi memberontak, agar mereka tidak sama seperti 14.950 orang tadi yang dipanggil Tuhan dengan sekejap. Itu tujuan Tuhan, ya. Nah, hidup ini adalah sebuah pelajaran, saudara. Orang yang berhenti belajar, berhenti hidup. Belajar banyak, saudara dapat banyak. Belajar sedikit, saudara dapat sedikit. Enggak belajar, saudara kehilangan banyak hal. Saya seringkali memperhatikan banyak beberapa pemuda itu gak mau belajar, khususnya ketika melihat orang lain melakukan kesalahan. Ini kita perlu tahu, belajar itu adalah berkat, saudara ya. Jadi Tuhan pengen bangsa Israel generasi berikutnya belajar agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi banyak anak Tuhan saya lihat sekarang suka justru melakukan yang salah. Nggak belajar dari yang salah itu. Padahal di situ pentingnya bagi kita. Itu yang sering kita lupakan dalam hidup ini. Tidak belajar dari orang yang berbuat salah. Belajar itu bukan hanya untuk sesuatu yang benar. Dari sesuatu yang salah kita juga dapat belajar. Ya, kita juga dapat. Jadi itulah makanya saudara tadi kembali ke ayat pertama, punya pemimpin dan dipimpin. Saudara lihat pemimpin saudara punya salah. Saudara nanti pas jadi pemimpin, jangan lakukan itu. Kalau dia mungkin mencuri, saudara jangan ikut-ikutan lah. Itu mau Tuhan bilang dari sini. Belajar untuk tidak melakukan yang salah. Jadi walaupun kau punya pemimpin yang salah, tetap dukung dia. Tapi jangan ikuti apa yang salah. Karena nggak mungkin orang nggak punya kelebihan. Bener nggak? Masa punya kelemahan aja? Ada di antara saudara yang nggak punya kelebihan?
Kalau kelemahan saudara, saya yakin lebih dari 5. Saudara bisa tuliskan banyak kelemahan saudara. Tapi saya juga tahu dan yakin saudara punya kelebihan. Paling tidak 1. Inilah yang Tuhan inginkan. Orang-orang yang masih hidup di generasi-generasi berikutnya yang akan datang belajar untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersungut-sungut. Berapa tadi jumlahnya saudara? 950. Belajar dari mereka yang salah-salah itu. Jangan diikuti. Kalau saudara lihat orang tuamu yang merupakan pemimpinmu di rumah, tidak seperti yang saudara lihat dari firman Tuhan. Mana kayak ini orang tua? Mungkin gitu. Orang tua kalau marah sampai matahari terbenamnya. Ini kenapa 2 hari dia terus marah sama aku? Mana kayak gini orang tua? Itu pelajaran bagi saudara. Waktu saudara jadi orang tua, jangan kayak gitu. Bukan berarti aku mau ganti orang tua. Enggak. Jadi kalau saudara lihat orang tuamu tidak baik sikapnya, jangan bersikap yang sama. Kan sedikit aneh kalau dan sedikit sulit jika seandainya ada banyak orang yang tidak baik kumpul dalam satu rumah. Kalau misalnya keluargamu hanya 3 orang, tapi ada 4 orang pencuri di situ. Satu lagi pencuri yang datang dari luar. Apa nggak hilang berkat di rumah saudara? Kalau misalnya 3-3-nya pencuri, 3-3-nya orang yang tidak berbuat seperti firman Tuhan, rumah itu mana datang berkat? Mana ada berkat di rumah itu? 3-3-nya pencuri. Jadi, kalau ada 1 orang saja yang hidup benar, itu Tuhan perhitungkan. Rumah itu Tuhan perhitungkan. Jadi kalau saudara lihat orang tua saudara berlaku seperti ini, berlaku seperti adik saudara berlaku seperti ini, saudara jangan. Agar rumah itu diberkati Tuhan. Agar kelompok saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara ngikut, berkat itu pun gak nyampe ke rumah saudara. Gak nyampe ke kelompok kita. Gak nyampe ke organisasi kita. Karena semuanya melakukan kesalahan. Siapa yang mau dibela Tuhan? Jangan justru kita yang kalah sama kejahatan. Seperti kata firman Tuhan. Bilang sama samping kiri kanannya, belajar untuk tidak melakukan hal yang salah. Belajar untuk melakukan hal yang tidak salah. Jangan diikuti. Itu yang kedua. Dan yang terakhir saudara, adalah firman Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, firman Tuhan 2-3 ya. Firman Tuhan. Coba buka Alkitab saudara dalam ayat yang pertama, perempuan yang baca, ayat yang ke-10 bagian A-nya saja. Laki-laki yang baca. 2 kali Tuhan ngomong. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, firman Tuhan yang saudara punya, yang tersusun dalam Alkitab, ya, yang saudara pegang, yang saudara dapat beli itu adalah berkat terbesar dalam hidup saudara. Bilang lu ke dirinya masing-masing, firman Tuhan berkat terbesar dalam hidupku. 2-3 ya. Dulu nggak semua orang dapat dengar firman saudara. Di PL orang yang dapat dengar firman itu hanya nabi. Kalau di dalam kitab Bilangan yang dapat mendengar suara Tuhan hanya 2 orang, Musa dan Harun. Ada berapa tadi orang yang mati? 14.000 bandingkan dengan 2 orang. Hanya 2 orang yang dapat dengar firman Tuhan, sisanya nggak ada. Sisanya dengar dari Musa. Nah, itu dulu. Lalu yang kedua saudara, tidak semua orang dapat memiliki firman Tuhan. Itu di zaman perjanjian baru. Hanya orang-orang khusus, itu namanya orang-orang terpelajar. Hanya orang pintar yang dapat megang Alkitab. Orang-orang yang nggak sekolah nggak boleh megang Alkitab. Yang sudah mulai tersusun sebagai buku, saudara. Dulu buku itu bentuknya gulungan. Lalu berikutnya saudara, nggak semua orang dapat membaca firman Tuhan. Bayangkan, hanya membaca nggak bisa. Dan Alkitab saudara ini nggak bisa saudara pegang dan bawa pulang. Hanya bisa lihat di gereja. Kalau saudara hari ini Alkitabnya bukan dibawa pulang, sengaja ditinggal. Orang pastori kayaknya butuh Alkitab. Kutinggalkan lagi pastori. Biar aku memberkati pastori.
Tapi sekarang kita dapat ketiganya. Amin, saudara. Jadi mempunyai firman Tuhan adalah berkat. Karena kita dapat mengenal Allah tanpa batasan apapun. Kita dapat mengenal Allah tanpa bayaran apapun. Kita dapat tahu siapa Allah. Di dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan itu memberi jawaban. Nggak semua buku-buku dapat kasih jawaban, tapi tidak dengan firman Tuhan, saudara. Ya. Tidak dengan firman Tuhan. Ketika saudara seseorang meninggalkanmu, firman Tuhan akan memberitahumu ada satu pribadi yang nggak pernah meninggalkanmu, dan itu Tuhan. Buku-buku lain nggak bisa kasih jaminan. Kalau ada orang meninggalkanmu, ini akan datang. Oh enggak. Tapi firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang meninggalkanmu, ada satu pribadi yang nggak pernah meninggalkanmu. Namanya Yesus. Ketika mungkin saudara dihukum orang karena berlaku salah, ketika saudara baca firman Tuhan, saudara akan tahu ternyata ada satu orang yang bersedia mati karena aku berbuat salah dan gak menghukum aku. Dan namanya Yesus. Saudara tahu dari Alkitab. Ketika saudara mulai khawatir akan masa depan, ketika saudara baca firman Tuhan, saudara akan tahu ternyata ada satu pribadi yang sudah tahu masa depan. Dan dia memberi jaminan sama kita hari ini untuk tidak perlu khawatir. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, masa depannya pasti terjamin. Di mana kita dapat baca itu kalau bukan di Alkitab? Alkitab adalah berkat dalam hidupmu. Gak ada yang tersembunyi sama Tuhan. Saudara bisa kenal Tuhan dan lihat dunia dari Alkitab. Dunia menyembunyikan banyak hal, sama seperti teman-temanmu, tapi tidak dengan Tuhan. Saudara bisa kenal Tuhan dari Alkitab. Gak ada yang tersembunyi yang disembunyikannya. Dia selalu membuka pikiran bagi kita untuk dapat hidup berjalan di dunia. Itu firman Tuhan, saudara. Ya, semuanya ada di sini. Nah, gak semua orang setuju dengan ketiga hal yang baru kita dengar ini. Tadi punya pemimpin, belajar tidak melakukan hal yang salah. Terus firman Tuhan, bagi mereka itu bukan berkat. Bagi mereka itu beban. Punya pemimpin, beban. Belajar, beban. Dengar firman, baca firman, beban. Bagi orang-orang, tiga hal itu bukan berkat. Tapi saya berharap bagi saudara, ini adalah berkat. Ya saudara ya, ini adalah berkat.